Hidup yang salah prioritas. Dalam kehidupan yang semakin sibuk ini, banyak orang merasa waktu tidak pernah cukup. Setiap hari dipenuhi dengan pekerjaan, tanggung jawab, target, dan berbagai aktivitas lainnya. Dari pagi hingga malam, kita terus bergerak tanpa henti. Namun di tengah semua kesibukan itu, ada satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan. Apakah kita sedang hidup dengan prioritas yang benar? Seringkali, tanpa disadari, kita menempatkan hal-hal yang seharusnya bukan utama menjadi yang utama. Kita lebih memprioritaskan pekerjaan daripada Tuhan, lebih mengejar kesuksesan daripada kebenaran, dan lebih sibuk mengurus hal-hal dunia daripada memperhatikan kehidupan rohani kita. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan ini dengan jelas mengajarkan urutan prioritas dalam hidup. Tuhan harus menjadi yang pertama. Bukan sekadar bagian dari hidup kita, tetapi pusat dari hidup kita. Ketika Tuhan ditempatkan sebagai yang utama, maka segala sesuatu yang lain akan berada pada tempat yang benar. Namun kenyataannya, banyak orang hidup dengan pola yang terbalik. Tuhan seringkali menjadi yang terakhir. Kita datang kepada Tuhan hanya ketika ada masalah, ketika butuh pertolongan, atau ketika keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kita. Selebihnya, kita lebih mengandalkan kekuatan sendiri. Hidup dengan prioritas yang salah membawa dampak yang nyata. Kita menjadi mudah lelah, gelisah, dan kehilangan damai sejahtera. Kita mungkin mencapai banyak hal secara duniawi, tetapi di dalam hati kita tetap merasa kosong. Yesus memberikan contoh yang sangat jelas dalam Lukas 10 ayat 41-42. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Marta sibuk dengan banyak hal yang sebenarnya tidak salah. Ia melayani dan bekerja. Namun ia kehilangan yang paling penting, yaitu duduk dekat dengan Tuhan. Sementara Maria memilih untuk berada di hadapan Yesus, mendengarkan firman-Nya, dan itu disebut sebagai bagian yang terbaik. Ini menunjukkan bahwa bukan hanya apa yang kita lakukan yang penting, tetapi juga bagaimana kita menempatkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita bisa saja melakukan banyak hal yang baik, tetapi jika Tuhan bukan pusatnya, maka kita sedang hidup dengan prioritas yang salah. Dalam Wahyu 2 ayat 4 Tuhan menegur jemaat di Efesus. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ayat ini mengingatkan bahwa seseorang bisa tetap aktif dalam pelayanan, tetap sibuk dalam banyak hal rohani, tetapi hatinya sudah tidak lagi dekat dengan Tuhan. Ini adalah tanda bahwa prioritas sudah mulai bergeser. Hidup yang benar bukan hanya tentang melakukan banyak hal untuk Tuhan, tetapi hidup yang berpusat pada Tuhan. Hubungan dengan Tuhan harus menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan. Tuhan tidak melarang kita untuk bekerja, mengejar cita-cita, atau menjalani tanggung jawab. Tetapi Ia rindu agar kita tidak kehilangan hubungan dengannya di tengah semua itu. Ia ingin kita tetap memiliki waktu untuk berdoa, membaca firman, dan membangun keintiman dengannya. Ketika Tuhan menjadi prioritas utama, hidup kita akan lebih terarah. Kita tidak lagi mudah terombang-ambing oleh keadaan. Kita memiliki damai sejahtera yang tidak tergantung pada situasi. Kita juga memiliki hikmat dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, ketika Tuhan bukan yang utama, kita akan mudah tersesat dalam kesibukan. Kita bisa sibuk, tetapi tidak bertumbuh. Kita bisa berhasil secara dunia, tetapi kosong secara rohani. Hari ini, mari kita berhenti sejenak dan memeriksa hidup kita. Apa yang paling banyak menyita waktu dan perhatian kita? Apa yang kita pikirkan setiap hari? Apa yang kita kejar dengan sungguh-sungguh? Apakah Tuhan benar-benar menjadi yang pertama dalam hidup kita? Atau kita hanya memberi sisa waktu kita kepadanya? Jika kita menyadari bahwa prioritas kita selama ini salah, jangan takut untuk memperbaikinya. Tuhan selalu membuka jalan bagi kita untuk kembali. Mulailah dengan hal sederhana. Luangkan waktu untuk Tuhan setiap hari, bangun hubungan yang lebih dekat dengannya, dan libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Lebih baik kita mengurangi kesibukan tetapi tetap dekat dengan Tuhan,
daripada sibuk tanpa arah dan jauh darinya. Ingatlah, hidup yang berhasil di mata dunia belum tentu berhasil di hadapan Tuhan. Tetapi hidup yang benar di hadapan Tuhan pasti memiliki nilai yang kekal. Mari kita belajar menata ulang prioritas hidup kita. Letakkan Tuhan di tempat yang seharusnya, yaitu di posisi pertama. Karena ketika Tuhan menjadi pusat hidup kita, maka segala sesuatu yang lain akan berjalan dengan baik. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman MU yang mengingatkan aku hari ini. Aku menyadari bahwa seringkali aku hidup dengan prioritas yang salah. Ampuni aku jika aku lebih mengejar hal-hal dunia daripada Engkau. Ajarku untuk menempatkan Engkau sebagai yang terutama dalam hidupku. Bentuk hatiku agar selalu rindu dekat denganmu dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada orang lain supaya lebih banyak jiwa dijangkau dan diberkati.